subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di dalam official, teman-teman Surojati Jogorekso, dan teman-teman semua yang mungkin menemukan channel ini, dan siapapun kalian yang mulai mau belajar ngaji diri, maka izinkan saya sedikit untuk berbagi pengalaman, izinkan saya sedikit untuk berbagi pengetahuan tentang, ya kalau dibilang marifat itu mungkin terlalu besar ya, terlalu maknanya itu, makna harganya terlalu hebat gitu. Jadi saya lebih memilih ngaji diri saja, meneliti apa-apa yang ada yang nempel di dalam jasad itu. Referensinya adalah dulu saya belajar juga dengan sang guru, bisa dibilang disebut sang guru. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya pribadi yang rujukannya adalah dulu juga pernah belajar kepada sang guru mursyid itu bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mulai bermakrifat atau mulai mengaji diri. Tapi jauh sebelum ke sana, saya sedikit ingin menegaskan bahwa kita harus meyakini betul prinsip hukum alam, bahwa beda kepala beda isi, beda kepala beda pandang, beda kepala beda tafsir. Tapi setidaknya dari perbedaan-perbedaan itu pasti ada kesamaan, karena kebanyakan dari kita atau dari pelaku-pelaku yang sudah mulai melakukan perjalanan spiritualnya itu pasti melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya tegaskan dulu, mungkin penjelasan saya agak sedikit berbeda dengan penjelasan di channel yang lain atau di tempat lain, tapi pada hakikatnya sama. Pada hakikatnya sama, saya yakin. Jadi mudah-mudahan apa yang coba saya bagikan ini sebaik-baiknya ilmu dari Allah, pengalaman spiritual saya selama dibimbing dengan guru saya, dan mudah-mudahan menjadi baik sebaik-baiknya bekal untuk berjalan di muka bumi ini. Oke, mulai saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan semesta itu kompleks. Jadi jauh sebelum manusia dicipta itu, mula-mula Allah menciptakan malaikat sebagai apa? Sebagai pesuruhnya. Manifestasi penggambaran sederhana agar kita bisa persepsinya sama ke sana adalah anggaplah bahwa Allah itu Maharaja, Allah itu tunggal Maharaja, dan Allah itu bukan makhluk. Lalu Allah mula-mula menciptakan malaikat itu untuk sebagai, atau fungsinya sebagai abdi dalam. Kalau dimanifestasikan, digambarkan sebagai sebuah kerajaan, ya itu abdi dalam, pembantulah kalau bahasa sederhana. Nah, ketika Allah sudah menciptakan malaikat sebagai pembantunya,
maka Allah melihat tidak ada keseimbangan di alam sana, ya, bisa disebut mungkin alam gaib atau mungkin bisa disebut alam apa gitu ya, pokoknya dimensi di luar alam manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dan malaikat, dan iblis ini mula-mulanya tinggal di surga. Jadi mungkin kalau dimanifestasikan apa itu surga sih gitu kan, ya kehidupan yang menyerupai di bumi, tapi tidak ada sifat unsur dari hal-hal yang dibuat oleh manusia. Misalkan di alam manusia itu ada kendaraan, maka di sana tidak ada. Pokoknya apapun yang bersifat buatan manusia itu tidak ada. Dan di sana lebih abadi, di sana lebih lebih indah, tidak mengenal hasud segala macam, tidak mengenal fitnah segala macam. Jadi, kehidupan saat itu aman-aman saja ada. Berarti Allah belum menciptakan neraka. Kalau kata guru saya belum, saat itu belum. Kenapa sih Gus bahas itu dulu? Karena nanti kita akan ketemu ke jati diri. Mula-mula kita diciptakan. Nah, ketika malaikat dan iblis menempati satu tempat yang disebut dengan surga, lalu Allah Subhanahu wa taala itu melihat lagi apakah ada keseimbangan di sana. Karena sifat hakikat dari maha adilnya, tafsir dari maha adilnya Allah itu, Allah harus membuat sistem seimbang, seimbang mungkin dimanapun itu sistem dibuat, mau di muka bumi, mau di alam ruh, mau di alam mahsyar, pada mahsyar, atau di alam kubur, itu harus seimbang. Maka Allah melihat, mereview lagi ciptaannya itu, malaikat dan iblis yang menempati satu tempat disebut surga. Nah, ketika dilihat tidak ada keseimbangan, lalu kemudian Allah menciptakan tempat serupa di alam goib sana, atau di alam ruh sana, atau mungkin di dimensi lain, nggak tahu lah ya, mungkin di Pluto atau di Mars atau di galaksi lain gitu. Saya juga belum sampai ke neraka gitu karena masih hidup. Itu Allah menciptakan yang namanya neraka. Nah, untuk siapa itu neraka? Karena membangkangnya iblis ketika saat di surga. Jadi ada kayak semacam persaingan antara iblis dan malaikat saat itu di surga. Lalu hukum Allah harus ditegakkan di situ. Maka iblis dipindah ke neraka, dikasih tempat. Kalau apakah makna harfiahnya itu sebagai hukuman, wallahu alam, tapi saya tidak akan membahas itu. Ini cerita hanya saya sampaikan karena dulu saya diceritain seperti itu sebelum bermakrifat oleh guru saya. Nah, ketika Allah sudah menciptakan iblis, dikasih tempat namanya neraka atas hukuman dari persaingan saat itu, menciptakan hasud di surga, dan malaikat tetap diberikan kesempatan atau tetap diberikan tempat sebagai tempat di surga. Lalu sudah seimbang nih menurut saat itu menurut Allah kan, sisi baik iblis ditaruh di neraka dan malaikat sebagai abdinya ditaruh di surga. Lalu kemudian Allah menciptakan keseimbangan semesta. Yang berikutnya adalah manusia. Kita ini yang saya mau bahas, ngaji diri itu. Nah, manusia itu mula-mula bagaimana sih Mas? Kalau kata guru saya yang saya dapat pemahaman perspektif paling mudahnya gitu, biar gak terlalu kusut-kusut amat mempelajari diri, itu adalah ketika Allah memerintahkan Jibril dan memanggil iblis dari neraka, lalu menghadap kepada Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku akan menciptakan satu makhluk serupa dengan atau di antara kalian berdua, wahai iblis,
yang bernama Adam. Nah, sudikah kiranya kamu Jibril untuk tunduk kepada Adam? Karena malaikat itu mempunyai akal tanpa nafsu, maka sifatnya adalah taat kepada siapa? Taat kepada Rabbnya, Allah yang menciptakannya. Maka Jibril dengan lantang menjawab, wahai Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang engkau perintahkan kepadaku maka aku akan jalankan, aku akan taat kepada Adam. Itu kata Jibril. Nah, lalu kemudian begitu pertanyaan serupa diberikan kepada Iblis membangkang bahwa apa? Iblis meyakini di dalam dirinya bahwa dia merasa derajatnya paling tinggi. Kenapa? Mungkin Iblis merasa begini, bahwa saya itu lebih tua dari kamu, Adam, mungkin seperti itu. Atau bisa jadi secara kodratullah Iblis merasa diciptakan dari zat nar. Jadi apinya neraka, sepercik api neraka, bukan sepercik Nur Muhammad ya Allah. Gitu. Di banyak riwayat sendiri kan mengatakan bahwa satu biji zahro saja, sekecil satu biji zahro saja si api neraka dibawa ke bumi, maka hanguslah semesta. Nah, maka mungkin atas dasar itulah Iblis merasa sombong, jadi tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah baru mau menciptakan Adam. Jadi Allah itu sangat adil, Allah itu sangat sayang, Allah itu sangat fair play, Allah itu sangat betul-betul seimbang. Maka hanya untuk menciptakan sosok Adam saja ini Allah harus diskusi dulu kepada malaikat dan Iblis. Begitu, kurang lebih begitu ceritanya dulu ketika saya diceritain sama guru saya. Lalu setelah itu, suka atau tidak, Iblis harus menerima bahwa ketetapan semesta itu harus seimbang, baik tingkatannya di alam gaib maupun nanti di alam dunia atau alam fana. Jadi maksudnya Allah menciptakan Adam itu apa, Gus? Awalnya Allah menciptakan Adam ya di alam gaib, semesta belum ada saat itu, kan gitu ceritanya. Lalu kemudian Adam diciptakan. Kalau di Al-Quran kurang lebih Allah mengatakan bahwa semua bermula kamu Adam, kuciptakan kamu Adam dari sepercik Nur Muhammad. Nah, bahasan ini yang sangat menarik ya, Nur Muhammad udah mulai masuk ke literatur dari riwayat manusia. Lalu di mana posisi saat itu si Adam itu? Nah, si Adam itu di surga. Berarti belum ada alam manusia, belum ada. Nah, Adam di surga, malaikat di surga, diizinkan di surga, juga malaikat mampu ke ars. Jadi Iblis di neraka. Jadi sekarang sudah punya gambaran, Iblis ada di neraka, mungkin jaraknya sekian ratus juta cahaya dari surga. Lalu malaikat itu ada di surga dan diberi izin oleh Allah untuk mampu naik ke ars atau ke singgasananya Tuhan, langit yang paling atas. Dan mungkin itu jaraknya bisa bermiliar-miliar, ratus juta miliar cahaya. Nah kemudian si Adam bagaimana, Gus? Diberi kelebihan apa? Adam hanya diberi kelebihan tinggal di surga tanpa bisa keluar masuk surga menemui Allah. Jadi di sini sudah agak seimbang nih semesta nih. Semesta di mana, Gus? Pemahamannya semesta di alam gaib. Jadi di sini tugas hakikatnya malaikat adalah arti. Di sini ada Adam yang diberi Allah untuk menikmati surga, lalu di sini ada Iblis yang diberi ketetapan atau hakikat dari Allah untuk menikmati neraka. Nah, malaikat ini yang menjembatani mereka berdua berkomunikasi dengan Allah, keluar masuk surga dan neraka. Udah seimbang nih, udah mulai seimbang. Lalu kemudian sekian juta miliar abad tahun hitungan alam gaib, lalu Allah memanggil Jibril ke singgasananya, mengatakan bahwa Jibril, setelah kulihat ciptaanku
sekarang berarti keseimbangan alam gaib tadi ya. Adam menikmati surga, iblis menikmati neraka, dan malaikat ini keluar diberi kesempatan, diberi ketetapan bisa keluar masuk surga dan neraka dan berkomunikasi kepada Allah. Allah mempunyai rencana sebaik-baiknya rencana untuk menciptakan yang namanya dunia fana atau dunia nyata, atau sifatnya zohiriyah atau sifatnya zat. Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, aku akan menciptakan satu peradaban sistem baru, tetapi tidak di alam gaib. Nah, lalu Jibril mengatakan, wahai Rabbku, apapun yang menjadi rencanamu adalah sebaik-baiknya rencana demi keseimbangan ciptaan pun penjenengan. Lalu Allah dengan kalamullahnya, dengan kebesarannya, dengan kekuatan yang luar biasa, karena Allah Maha Tunggal, Allah berdiri sendiri, Allah ya Hayyu ya Qayyum, Allah ya Rahman ya Rahim, Allah ya Akbar, maka Allah menurunkan, menciptakan semesta. Itu didokumentasikan di surat Yasin kalau nggak salah. Menciptakan semesta ini pemahamannya bukan alam gaib ya, semesta ini galaksi ya, jadi dunia fana, dunia nyatanya manusia ya, dunia nyatanya manusia. Itu dokumentasinya surat Yasin, dimulai dari hari Ahad lalu selesai di hari Jumat atau hari Jumat. Itu kalau penjenengan buka Quran nanti baca surat Yasin yang ada tafsir bahasa Indonesianya, pelajari tafsir harfiahnya, itu menceritakan Allah mula-mula Allah menciptakan semesta. Semesta ini pemahamannya bukan alam gaib, tapi semesta pemahamannya adalah dunia fana ya, jadi galaksi, bulan, bintang, tata surya ya, berarti dimulai dari hari Minggu selesai di hari Jumat. Lalu ketika hari Jumat ini selesai, Jibril dipanggil lagi sama Allah. Wahai Jibril, ya Rabbu, ini aku sudah selesai nih menciptakan sistem tata surya yang sifatnya zat atau zohiriyah atau nyata di semesta ini. Nah, kira-kira bagaimana Jibril menurutmu? Apa yang harus gitu? Lalu Jibril menjawab, ya bagus. Lalu pertanyaan Jibril, ini buat siapa Gusti? Buat saya, buat iblis, atau buat Adam? Kan begitu logikanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kehebatannya, karena Allah mempunyai sifat atau asma Allahu Akbar, Allah ya Hayyu ya Qayyum, kun fayakun, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah ya Rahman ya Rahim, Allah yang kudus. Maka Allah menciptakan dari seperti Nur Muhammadnya itu di tata surya ini beberapa unsur zat. Ingat, beberapa unsur zat. Zat itu apa? Sesuatu yang tampak atau sesuatu yang nyata. Apa aja? Air, tanah, api, angin. Ya, mula-mula Allah menciptakan ini di semesta ya. Di semesta ini pemahamannya berarti galaksi atau dunia nyatanya manusia. Nah, dari 4 unsur inilah lalu timbul kehidupan baru atas izin Allah. Di surat Al-Kahfi ayat 40 atau di surat Al-Kahfi ayat berapa gitu saya lupa. Itu Allah jelas mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah, bahwa semesta ini berjalan, semesta ini bisa kelanjutan semestinya itu atas sepengetahuan dan seizin Allah. Maka dari 4 unsur inilah ya kan, air ketemu tanah timbul tumbuhan, ya kan gitu logikanya kan. Air ketemu api nanti buat keseimbangannya ketika
si Adam ini diturunkan sudah ada petunnya, ada jawabannya. Ini api jawabannya apa? Kayak gitu. Nah, lalu angin ketemu api itu untuk membantu Adam kebutuhannya ketika sudah diturunkan di muka bumi dalam bentuk apa ya? Angin itu atau oksigen ini untuk bernafas. Nah, ketikanya ketemu api, sama halnya ketika api ini bisa hidup ketika ada oksigen. Jadi 4 unsur inilah yang mula-mula Allah ciptakan sebelum Adam diturunkan. Lalu dari 4 unsur inilah atas izin Allah, surat Al-Kahfi itu, apapun yang ada di semesta ini, khususnya di bumi ya, itu bisa tumbuh. Ada cacing, mikroba, ya kan, awalnya dari mikroba, kun fayakun jadi tumbuhan, awalnya air ketemu tanah, kun fayakun jadi, terus dibantu sama angin bisa fotosintesis, bisa segala macam, terus kebutuhan api lain segala macam, akhirnya jadilah semesta. Sudah ada, jadi sebelum Adam diturunkan itu apa-apa sudah ada. Hewan ada, air ada, tanah ada, angin ada, bahkan api pun sumbernya sudah ada. Di mana? Di perut bumi. Itu dalam bentuk larva gunung aktif. Lalu setelah Allah menciptakan semesta yang sifatnya zuhur, ya sifatnya nyata ini, iblis mendengar kabar itu. Nah, disinilah iblis mulai apa? Cemburu sosial, ibarat kata gitu kan. Cemburu sosial itu kepingin kepo gitu, kepingin tahu ini Allah menciptakan satu tempat yang sifatnya apa namanya zohiria sebesar itu loh. Coba bayangkan galaksi Bima Sakti aja kalau di pelajaran geografi itu kan luar biasa kan. Satu tataran surya ada yang disebut matahari mampu menyinari sekian banyak planet, bahkan rasi bintangnya kan. Bayangkan itu satu galaksi yang disebut Bima Sakti, belum galaksi-galaksi yang lain. Makanya ketika iblis mendengar kabar itu dari neraka, iblis itu cemburu ceritanya kan. Lalu bilang sama malaikat, "Oh ya malaikat, apakah benar saya mendengar kabar demikian?" Oh, malaikat Jibril mengatakan, "Iya, emang betul." Lalu apa? "Bolehkah saya bisa menghadap Tuhan, sampaikan kepada Allah bahwa saya kepingin ketemu Tuhan, mempertanyakan langsung maksud dan tujuan menciptakan semesta yang sifatnya zat atau zuhuriyah." Lalu benar saja berangkat ke sana. Begitu ceritanya. Lalu Allah itu dengan sifat adilnya mengatakan, "Iblis, kamu tidak boleh cemburu. Kenapa? Sebab kamu sudah tak beri tempat sebaik-baiknya tempat. Nikmatilah." Kan gitu. Akhirnya tetap aja namanya iblis kan. Sebenarnya timbul rasa itu dari sifat apanya. Kalau kita mau pelajari sifat iblis ya balik lagi ke hakikat. Tapi kalau misalkan kita mau pelajari sifat iblis itu dari mana, ya kan dari sumber penciptaannya jadi berbeda gitu. Logikanya kan begitu. Adam dari Nur Muhammad, nur cahaya. Nah, sementara sifat cahaya seperti apa kita bisa tahu. Nah, sementara iblis dari nar atau api neraka. Nah, sifat dari api apa itu kita juga sudah tahu secara harfiah. Jadi iblis nggak terima ceritanya gitu. Masuklah ke surga, menghasut Adam dan Hawa saat itu. Yang diciptakan siapa? Gus, yang diciptakan Adam. Lalu Hawa siapa? Hawa itu ya ruh serupa yang ada di jasad si Adam. Jadi apa namanya, pendamping itu, ibarat kata temen lah gitu. Nah, lalu melalui Hawa inilah iblis menghasut Adam, suruh makan buah kul. Di dalam riwayat itu tuh lazim ya di pondok pesantren diceritain, atau bahkan jangankan di pondok pesantren gitu, ceritanya si Adam makan buah kul di atas hasutan iblis itu juga banyak diceritakan di orang-orang sepuh atau guru-guru sepuh yang tidak di pondok pesantren. Akhirnya terjadilah. Lalu ketika Jibril laporan ke Gusti Allah bahwa Adam itu telah melanggar satu hukum di surga, apakah Allah murka saat itu?
Allah itu adil, Allah itu tegas, Allah itu prinsip, Allah itu idealis. Loh kok bisa Gus? Ya sifatnya sendiri. Allahu ya Hayyu ya Qayyum. Allah tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Allah cukup mengatakan kun fayakun terjadi. Allah itu besar atau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka tidak ada kompensasi sama sekali buat si Adam. Jadi apesnya Adam itu di sini. Gitu. Apesnya Adam di sini ketika dihasut sama iblis, makan buah kuldi. Lalu Jibril karena taatnya kepada Allah melaporkan kepada Allah. Apakah iblis malaikat ini tukang adu domba? Ya tidak, memang hakikatnya tugasnya seperti itu, menjaga kedua makhluk, yaitu iblis dan Adam. Makanya hanya malaikat saja yang diizinkan mampu keluar masuk surga, mampu keluar masuk neraka. Lalu kemudian dipanggillah Adam ke langit ars, ya entah ars entah apalah, pokoknya langit singgasananya Allah. Dipanggil, didampingi sama Jibril, dianterin lah kan, yang mampu tembus ke sana kan Jibril. Wahai Adam, telah mendapat laporan dari Jibril bahwa engkau telah melanggar aturan hukum surga. Tuntutanmu adalah dakwaanmu adalah telah memakan buah kuldi. Apakah kamu mengiyakan? Jadi ya sama, mungkin logika sederhananya mungkin juga peradilan di sana juga mungkin sama ya. Jadi harus ada pengakuan, harus ada saksi, harus ada bukti kan gitu. Lalu karena yang melaporkan malaikat dan disaksikan sama malaikat, Adam itu tidak bisa berkutik. Adam itu harus mengakui apa yang menjadi kesalahannya saat itu. Lalu Adam mengampuni bahwa, ya Allah, aku telah memakan buah kuldi itu atas hasutan dari iblis. Jadi di sini apakah posisinya secara harfiah, makna secara tafsir secara harfiah Adam menyalahkan iblis? Sebenarnya tidak. Jadi Adam itu hanya sebatas memberitahukan bahwa tindakannya itu atas hasutan iblis, bukan sedang menjustisi iblis. Itu kalau saya pahami maknanya ya, secara harfiah, secara filsafat. Jadi bukan menyalahkan iblis, tapi sedang memberitahukan bahwa tindakannya ini atas hasutan dari iblis. Ingat, ini hakikatnya. Kesalahan manusia bukan kesalahan iblis, tapi tugas iblis hanya menghasut. Mutlak kesalahan manusia itu ada di diri manusia itu sendiri. Ya, kita belajar dari Adam ketika disidang di sana. Hati-hati ini udah mulai masuk hakikat. Lalu dengan segala resiko yang harus diambil, saat itu juga Allah memerintahkan Jibril, wahai Jibril, maka kuperintahkan kamu hari ini juga turunlah ke bumi, ambil 4 unsur itu untuk membentuk jasadnya si Adam. Hukuman terberat dari tindakan Adam ini adalah Adam harus ditempatkan di dunia zat atau dunia nyata atau dunia zohir. Kenapa? Karena di sanalah nanti timbul yang namanya rasa. Ingat, berarti zohir atau dunia zat atau dunia semesta ini adalah rasa. Ingat ya, rasa, sifatnya rasa. Itu. Maka benar atas perintah Allah Jibril dulu ke bumi. Ya entah tanahnya siapa yang diambil, itu kan makna harfiah saja. Tapi kalau filsafat itu maknanya ya sebenarnya Jibril itu ngambil 4 unsur elemen itu, tanah. Berarti mungkin tanah liat atau tanah lumpur, nggak tahu makna tafsirnya di dalam Al-Quran. Tapi yang jelas tanah, karena saya nggak mau berdebat masalah fikihnya atau masalah tafsirnya. Tanahnya diambil, lalu unsur apinya diambil dari mana? Perut bumi, dikepel-kepel lagi dibentuk. Lalu anginnya diambil, masukin, dikepel-kepel lagi, lalu airnya diambil. Berarti logika sederhana atau harfiahnya, mungkin nggak Jibril ngambil tanahnya itu seolah seperti halnya orang bikin patung dari tanah liat. Ya wallahu alam, bisa jadi tanah, unsur elemen tanahnya
tanah liat agar bisa membentuk sebuah bentuk, yaitu manusia, ada tangan, ada kaki segala macam sesuai dengan bentuk Adam di mana di surga. Maka dia butuh air, mencairkannya gitu. Lalu kemudian unsur udara masuk ke situ, lalu dibakar agar si tanah liat itu keras. Wallahu alam, apakah seperti itu prosesnya? Wallahu alam, hanya Allah dan Jibril yang tahu saat itu. Dan saya tidak mau berdebat masalah itu. Intinya Jibril diturunkan di bumi untuk mengambil tanah, 4 unsur elemen itu, lalu dibawalah ke langit lagi. Maka pada proses saat itulah Adam mulai menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani hukumannya, sampai kemudian dia harus bisa lulus menyelaraskan makna filsafatnya, menyelaraskan atau mengindahkan atau manunggaling kawula Gusti lah sederhananya dari 4 unsur itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun di surat Yasin. Kenapa ditaruh di paling terakhir ayat maknanya? Sangat bagi hendaki suatu perkara agar jadi, maka cukuplah bagiku mengatakan kun fayakun maka terjadi. Lalu Adam dimasukkan ke patung itu, dijatuhkan ke bumi, diturunkan ke bumi, diiniin sama Jibril, dianterin sama Jibril. Begitu juga Hawa. Adam di ujung timur, Hawa di ujung barat. Pas Adam di timur, Hawa di barat. Sekian puluh tahun segala macam akhirnya ketemu di Mekah. Akhirnya kita dapatlah cerita itu kan, dari kisah-kisah kitab-kitab rujukan atau sejarah-sejarah Islam terdahulu sebelum zamannya kenabian, dari Adam, Lut, Idris, dan gitu dari 25 nabi itu sampailah ke kita di 2020.